tiba-tiba si gede ini sakit, sakit kepala. Sudah dibawa ke dokter, dikasih obat, nggak ada keluhan apa-apa, dibilang nggak ada penyakit apa-apa sebenarnya. Tapi dia sakit kepala terus gitu, sakit kepala terus. Ya mudah-mudahan lah kamu sembuh deh, saya bilang gitu. Sama Dika juga bilangnya seperti itu, mudah-mudahan kamu sembuh. Nah, pada sore itu dia sempat nyeletuk sama saya bertiga. Terus dia bilang begini, Mas Dika, kita berteman sehidup semati ya gitu. Nah, nyeletuknya seperti itu. Kayak dia, ngapain kamu ngomong kayak gitu? Berteman sehidup semati, dia bilang. Nah, saya, kenapa dia bilang kayak gitu? Saya bilang kayak, akhirnya Selamat malam sahabat Pasar Gaib Official. Hari ini, di malam hari yang berbahagia ini, kita kembali lagi bersama narasumber kita, Mas Di, yang akan menceritakan tentang pengalaman beliau diteror oleh mendiang sahabat baiknya. Monggo, silakan diceritakan. Cerita awalnya itu sebenarnya ya ini awalnya itu saya kerja di Canggu ya, di Bali dulu. Saya kerja di Canggu. Nah, itu saya kerja di pantai waktu itu gitu. Nah, beliau ini, sahabat saya ini, dia juga kerja di pantai waktu itu. Dia jadi instruktur waktu itu juga untuk mengajar-ngajar surfing waktu itu kan. Nah, kejadiannya itu tepat pada COVID sebenarnya, COVID-19 itu kejadiannya tahun 2020 dia meninggalnya, awal 2020 itu. Nah, saya bertemu beliau itu udah 2018. Nah, ketemunya itu di pantai. Nah, ketemunya ini agak aneh memang ya. Agak aneh ketemunya karena beliau ini sedikit, mohon maaf almarhum ya, dimanapun berada, sedikit rese begitu. Jadi bercandanya itu kadang-kadang rese banget. Jadi kayak dia buat masalah lah, ginilah gitu. Awal bertemannya malahan kita sempat bertengkar dulu, baru berteman begitu. Nah, nama beliau ini namanya si Dogler, Gede Dogler namanya. Nah, beliau ini ketemu sama saya di pantai. Itu saya kenalan pertama, namanya siapa namanya Dogler gitu, Gede Dogler gitu. Kenalan lah sama saya di sana di pantai. Saya nggak begitu dekat sama beliau awalnya itu. Nah, setelah beliau itu berbuat masalah sama saya, kayak buat masalah karena beliau saya tidak kasih tamu, beliau itu marah sama saya, bilangnya kayak, kamu tuh pelit gitu. Padahal saya itu kerja kan, dia bukan kerja di perusahaan tempat saya kerja. Jadi saya harus mengutamakan teman-teman saya dulu, instruktur saya dulu gitu. Nah, dari sana tuh cekcok tuh saya sama dia tuh sampai mau berantem. Pada saat waktu itu saya bilang, ayo kalau kamu berani, saya begitu. Terus dia bilang, jangan, sama-sama orang sini, dia bilang itu. Terus saya nggak melanjutkan karena dia udah oke gitu. Habis itu saya balik ke kos. Waktu itu saya balik ke kos. Akhirnya jam 9 malam itu saya tiba-tiba ada yang menggedor di kos. Digedor. Siapa malam-malam ya gitu. Nah,
ternyata yang gedor itu beliau yang saya ajak ribut tadi di pantai. Nah, anehnya dia bilang, oh saya minta maaf, tadi bukannya saya gini-gini gitu. Pokoknya Dogler ini pingin berteman lah sama saya, intinya seperti itu. Akhirnya dia dengan anehnya juga, dia saat waktu itu dia bilang sama saya, boleh nggak aku nginep di sini, kayak gitu, nginep. Nah, aku bilang, kenapa anak ini baru tadi dia buat masalah sama aku, kenapa sekarang dia mau nginep gitu, aneh kan? Ya saya terbuka aja hati saya karena beliau sudah minta maaf, ya nggak apa-apa gitu. Jadi beliau tidur waktu itu sama saya malam itu gitu. Nah, berjalannya waktu, akhirnya si Dogler ini deket banget sama saya, Mbak, gitu. Deket banget, kadang-kadang dia ngajakin saya keluar, pokoknya deket lah gitu. Dan ada teman saya juga deket sama si Dogler ini, namanya Dika namanya ya, Dika ya. Nah, saya bertiga ini teman-teman dekat gitu, jadinya berteman dekat gara-gara yaitu kumpul bareng, keluar bareng gitu-gitu. Nah, akhirnya tepat 2019 COVID. Nah, akhirnya COVID itu melanda di bulan 2020 awal ya, itu Maret, kalau nggak salah Maret ya, Maret apa jangan itu akhirnya tutup semuanya kan, karena wisatawan juga nggak bisa datang ke Bali dan lain-lain, akhirnya semua tutup. Nah, ada tuh celah-celah setelah COVID itu masih bisa buka kadang-kadang ya, karena melayani tamu yang sudah tinggal di Bali seperti itu. Nah, saat itu si Dogler ini dia ketemu sama saya di pantai. Pas ada selah-selah buka itulah, setelah COVID itu, masih COVID tapi ada selah buka waktu itu. Dan saya ketemu dia di pantai itu, dia cerita sama saya sakit, dia bilang, Mas Di, saya sakit gitu, saya sakit. Oh, kamu kenapa sakit? Saya bilang, ini baru saya mau kasih tamu, ada tamu saya, kamu mau turun nggak surfing ngajar gitu. Ya, saya sakit Mas Di gitu, dia bilang. Akhirnya saya nanya sama beliau, kamu tuh sakit apa Dogler? Saya bilang. Terus dia bilang, saya bilang D ya, bukan, saya nggak pernah saya manggil Dogler gitu, nggak pernah. Kamu sakit apa D? Gitu. Terus dia bilang, nggak tahu, sakit kepala gitu. Oh, saya kira sakit kepala biasa kan pada saat waktu itu. Nah, terus dia bilang, kamu mau nggak nanti ketemu saya sore, kita keluar, dia bilang. Oh ya, nggak apa-apa gitu. Nah, pada saat waktu itu kita janjian, saya dan Dika teman saya. Dika ini posisinya juga satu kos sama saya, maksudnya satu rumah kos gitu, tapi kosnya beda. Nah, akhirnya si Dika sama saya jalanlah ketemu si gede Dogler ini, D gitu. Sore-sore itu kita ngobrol-ngobrol sambil ngopi gitu. Terus dia bilang, saya sakit kepala gitu. Terus udah nggak hilang-hilang, udah seminggu nggak hilang-hilang. Terus kamu kenapa sakit kepala? Saya bilang, udah minum obat sakit kepala. Bukan itu, kayaknya saya memang kena santet, dia bilang gitu. Terus saya bilang, terus kamu tahu yang nyantet, kenapa kamu bilang berasumsi kena santet? Saya bilang, enggak, karena saya pernah punya pacar dari orang Timur Bali lah, saya nggak sebutan namanya, Timur Bali.
Nah, punya pacar, terus pacarnya ini jatuh cinta sama dia, sama Gede Dogler ini. Dan Gede Dogler ini nggak mau sama pacarnya ini, udah mau putus gitu, ngerasa nggak cocok. Dan akhirnya dia putusin. Setelah putus itu tiba-tiba si Gede ini sakit kepala. Sudah dibawa ke dokter, dikasih obat, nggak ada keluhan apa-apa, dibilang nggak ada penyakit apa-apa sebenarnya. Tapi dia sakit kepala terus gitu, sakit kepala terus. Ya mudah-mudahan lah kamu sembuh deh, saya bilang gitu. Sama Dika juga bilangnya seperti itu, mudah-mudahan kamu sembuh. Nah, pada sore itu dia sempat nyeletuk sama saya bertiga. Terus dia bilang begini, Mas Dika, kita berteman sehidup semati ya gitu. Nah, nyeletuknya seperti itu. Kayak dia, ngapain kamu ngomong kayak gitu? Berteman sehidup semati, dia bilang. Nah, saya, kenapa dia bilang kayak gitu? Saya bilang kayak. Akhirnya kita pada malam itu bubar, saya pulang, Dika juga pulang. Nah, akhirnya besoknya itu dia telepon saya, si Gede Dogler ini telepon saya, Mas Di, saya balik ke Buleleng gitu, karena dia orang Buleleng ya, orang Buleleng. Saya balik ke Buleleng karena saya udah nggak tahan sakit, saya harus nyari obat. Nah, seperti itu. Oh iya deh, hati-hati ya, saya bilang. Kamu udah ada bekal nggak? Saya bilang, udah ada sangu nggak? Karena waktu itu kita tahu kondisi teman-teman itu lagi susah, soalnya lagi pandemi itu, jarang banget ada tamu, jadi lagi susah kehidupan waktu itu. Nah, akhirnya si Gede ini pulang ke rumahnya, ke Buleleng. Nah, dia pulang ke Buleleng. Setelah itu dia telepon-teleponan sama saya, masih apa kabar gitu selama seminggu ya. Apa kabar, kita chat-chatan lah. Nah, habis itu dia bilang, saya udah agak mendingan sekarang, dia bilang gitu. Saya udah agak sembuh. Nah, agak sembuh. Terus tiba-tiba besoknya dia nelpon lagi. Saya kok sakit lagi ya? Apa gara-gara saya ke sabung ayam gitu? Saya nggak sabung ayam, cuman lihat sabung ayam, dia bilang kayak gitu. Dia lihat sabung ayam, setelah dia lihat sabung ayam, dia pulang, penyakitnya nambah parah. Nah, dia bilang gitu. Ya udah deh, coba kamu istirahat dulu, saya bilang gitu. Coba istirahat dulu. Nah, akhirnya saya waktu itu saya mendoakan beliau lah, ya semoga sembuh gitu. Saya ingat sekali, waktu itu saya ingat banget, ini masih peristiwanya saya ingat. Saya mendoakan beliau itu sehari sebelum beliau meninggal. Saya bilang, mudah-mudahan deh kamu tuh sembuh, saya bilang itu. Pada saat waktu itu, akhirnya saya mendoakan itu. Besoknya saya nggak tahu, saya lagi masak waktu itu, tiba-tiba saya ditelepon sama teman saya, si Dika ini. Dika nih, dia nelpon, dia kalau Dika nih panggil saya Pak D gitu, Pak D gitu. Nah, dia bilang, Pak D, Dogler meninggal, dia bilang gitu. Masa? Dia, iya, coba lihat statusnya Pak Man gitu. Pak Man yang di pantai. Saya lihat statusnya di WA, saya lihat beliau ketika dibawa ke rumah sakit, beliau sudah meninggal. Nggak sampai di rumah sakit sudah meninggal. Nah, akhirnya saya sama Dika, sama teman-teman pantai juga,
itu the whole Canggu ya, kayak anak-anak pantai semua di Canggu tuh akhirnya nyewa mobil. Kita berlima mobil dari Canggu, jalanlah ke Buleleng karena lokasinya lumayan jauh, Mbak. Itu sekitar 3 jaman lah, 3 jaman. Akhirnya kita ke Buleleng, dari Canggu ini kita ke Buleleng. Nah, di Buleleng lokasinya itu tepat di Busung Biu namanya. Busung Biu, rumah kediaman beliau itu di Busung Biu. Nah, saya juga sempat ke sana dulu. Akhirnya kita melayat ke sana rame-rame. Nah, saya lihat tuh bapaknya dan kakaknya ketika ketemu saya, beliau langsung nangis. Nah, dia bilang, tuh jenguk temenmu di dalam. Nah, saya berdua, saya sama Dika, akhirnya punya inisiatif masuk ke ruangan jenazah beliau. Akhirnya setelah saya di dalam, itu yang aneh saya lihat itu dadanya itu jebol, kayak beliau berbaring dan dadanya itu jebol, Mbak. Jebol kayak jebol apa namanya? Jebol gitu. Turun. Iya, turun. Akhirnya Dua-duanya atau sebagian atau gimana? gimana? Kedua sisi atau sebagian atau bagaimana? Itu satu sisi yang sebelah kanan jebolnya. Saya masuk ya sebelah kanan jebolnya. Ini jebol begitu. Pada saat waktu itu saya nggak bisa berkata-kata apa karena saya sedih juga waktu itu, sama Dika juga sedih, nggak bisa berkata-kata apa. Dan pada saat waktu itu tidak langsung kalau orang Bali itu dikremasi ya, kremasi. Nah, karena mungkin ada adat desanya itu tidak membolehkan pada hari itu ya, tidak boleh dikubur atau dikremasi pada hari itu. Dan akhirnya itu dikremasi ketika 2 harinya lagi. Nah, sedangkan kita dari Canggu itu lumayan jauh ya. Jadi kita juga waktu itu kondisi keuangan kita juga belum baik-baik saja karena corona. Jadi saya nggak sempat melihat beliau dikremasi waktu itu, dibakar, nggak sempat. Nah, setelah saya pulang dari melayat, dan anak-anak semuanya dah pulang balik ke Canggu. Nah, di sanalah kejadian aneh yang terjadi sama saya. Itu berturut-turut ya, seminggu kejadiannya. Saya nyampe Canggu balik dari tempat saya melayat itu sekitar jam 4 sore. Saya baru nyampe di Canggu. Saya balik ke rumah kontrakan saya waktu itu. Saya udah ngontrak. Saya balik ke kontrakan itu. Nah, mulailah kejadian aneh di sana. Pertama itu saya habis dari melayat itu kan saya ke dapur, habis ke dapur saya mandi. Nah, cuci kaki, mandi seperti itu. Nah, habis itu saya mandi sampoan. Nah, ketika saya mandi, saya taruh sampo di kepala saya. Nah, ketika ada air berguyur di kepala ini kan, otomatis kan kita nggak bisa, mata kita terpejam dong, Mbak. Nah, pas mata terpejam itu, saya lihat dia, Mbak. Wajah dia senyum sama saya, senyum gitu. Posisinya di mana? Di kamar mandi. Persis di depan. Persis di depan saya. Senyum gitu. Nah, ketika saya begini, saya buka, masih juga ada dia. Saya kira kan, mungkin saya habis melayat, halusinasi saya gitu kan. Setelah saya buka mata, saya lihat juga dia.
Wah, saya waktu itu udah jantung mau copot nggak karuan, udah begini. Duh, 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 duh. Akhirnya pada saat waktu itu saya teleponlah temen saat waktu itu. Bisa nggak kamu tidur di rumah? Karena situasi ini saya juga nggak bagus gitu. Saya dihantui ini, saya bilang. Akhirnya ada teman saya tuh tidur di rumah. Nah, hari kedua juga seperti itu kejadiannya. Setiap saya mau kemana, saya lihat dia. Setiap saya mau mandi, saya juga lihat dia. Begitu aja, Mbak. Sampai 1 minggu itu. Nah, hari keduanya ini lucu. Hari keduanya itu saya kan kerja nih. Saya ke pantai nih, kerja nih. Nah, saya ketemu nih sama si Dika. Dek, saya ini kok lihat si Dogler ya di mana-mana. Setiap saya mandi, mau sampoan begini, saya lihat mukanya dia. Mau kencing, saya lihat mukanya dia, Dek. Itu nyata, Dek. Saya bilang, loh, kok sama Pak D? Dia bilang itu. Kok sama Pak D? Saya juga begitu. Saya telepon teman saya sampai 6 orang di kos saya itu biar saya bisa tidur. Saya nggak bisa tidur, dia bilang gitu. Waduh, saya bilang ini. Gimana ini kok kita yang dihantui gitu loh. Ibaratnya memang kita teman dekat, tapi setidaknya kan teman dekat ya jangan gangguin kita lah gitu loh. Saya digangguin sama dia setiap saya Dika itu sampai 7 hari tidurnya digangguin terus. Nah, ini dari versi Dika saya nggak tahu ya, katanya sama. Ketika dia mandi, dia lihat si Dogler itu, dia lihat si gede itu. Dika kencing, mandi, gini. Pokoknya lihat dia. Saya juga begitu, sama persis kejadiannya. Akhirnya, kalau di Bali kan, jadi teman saya ada yang bilang sama saya, teman saya orang Bali, jadi ada yang bilang sama saya, tadi kalau orang meninggal itu, apalagi teman dekat, sahabat, cobalah buatkan beliau kopi dan jajan, itu ditaruh di meja, sebutlah nama beliau, bilang kamu jalan baik-baik ya gitu. Akhirnya itu terus digangguin, saya terus digangguin itu 1 minggu. Akhirnya saya dengarlah ada teman saya yang bilang seperti itu. Akhirnya saya menyanggupilah, saya buatkan kopi, saya taruh jajan itu di atas meja. Saya panggil nama beliau, jangan ganggu-ganggu saya bilang gitu. Kamu kalau udah meninggal ya jalan baik-baik, saya bilang gitu. Saya doain kamu terbaik, saya bilang, agar dapat tempat yang bagus, saya bilang gitu. Akhirnya setelah saya bilang begitu, di hari-hari kemudian nggak ada kejadian apa-apa lagi. Nah, itu yang paling saya bener, serem banget. Soalnya saya melihat beliau meninggal, kita sahabatan, dan beliau bilang sama saya, kita sehidup semati ya temenan. Waduh, habis itu beliau meninggal dan kejadian itu terjadi, saya dihantui. Saya dan Dika itu dihantui sampai 1 minggu full gitu. Dan sampai sekarang pun saya masih ingat beliau. Kadang-kadang saya doakan beliau agar tenang lah gitu. Menurut Mas Di sendiri, kira-kira apa sih makna dari kejadian yang Mas Di alami? Nah, saya juga nggak ngerti, Pak, karena ini baru pertama kali saya kejadian seperti ini, dan
punya teman dekat sedekat itu. Pada saat jenengan berkunjung ke rumah duka, apakah lengkap dengan tangan kosong atau membawa sesuatu? Oh, kita membawa, waktu itu kita bawa amplop sih. Teman-teman juga bawa amplop begitu. Kita nggak tahu juga mau bawa apa. Soalnya kita kalau cowok itu di Bali itu nggak begitu bawa sesuatu gitulah. Maksudnya ya kita amplop gitu. Kalau dari bos saya, ada juga bosnya dia yang dari Cagu tuh ada yang bawa beras gitu. Nah, itu yang saya alami, benar-benar horor itu. Seminggu dihantui itu. Kayak kemana-mana ketemu wajahnya dia, kemana-mana ketemu wadahnya dia. Itu horor itu. Apakah tidak ada sepatah kata pun dari beliau pada saat? Enggak ada kata. Dia cuma liatin saya begini, senyum, senyum gitu aja. Ngomong tidak gitu. Kalau dia ngomong juga enggak gitu loh. Saya kan aneh ya, kalau dia gini mau ngomong aja kan gitu. Ini nggak ada ngomong dia. Itu aneh. Ya, saya doakan gede Dogler, semoga diterima di sisinya dan mendapat tempat yang baik gitu.